Ngaso Ngariung Sore. Welcome to Total Politik. Budi Adiputro, Ari Putra, musuh netizen. Dibilang tidak sopan, sering memotong, merusak diskusi. Nggak apa-apa nih channel gua. Lu kalau mau bikin channel sendiri. Lu kalau mau merasakan nikmatnya potong-memotong, bikin channel sendiri. Enak loh. Ya kan? Mau memperbaiki mikrofon dan headsetnya El Opung. Bikin channel. Iya. Caranya gimana? Bikin channel sendiri. Ya. Suaranya biar mantap. Jadi kita positioningin karena Opung bergerak terus. Iya. Mau manggil Mas Bambang Harimurti BHM, berani bikin channel sendiri. Nikmat loh. Kadang-kadang orang kan emosi aja kalau kita merasa nikmat ini Opung. Iya. Tapi Pung kan ini dua-dua wartawan nih kan. BHM dan Opung nih kan wartawan senior nih. Dan dalam tradisi di jurnalisme Indonesia dan dimanapun, egalitarian itu kan jadi salah satu backbone dan kunci DNA-nya kan. Nah, coba Opung gimana Pung? Dalam egalitarian dalam jurnalisme ini menurut Opung gimana Pung? Enggak juga. Egalitarian artinya bawaan badan itu. Gimana? Iya, bawaan badan kan kalau kita dalam secara korps, secara ini ya kita tukar menukar informasi, kita saling mengapa gitu. Yang di luar dugaanku, Karni itu merasa bersaing. Dia membuat di bukuku ada itu. Dia bilang saya senang Panda terjun ke DPR, tidak di jurnalistik lagi karena sainganku tidak ada lagi, kata dia. Karni dia. Aku ingat. Mau izin ya Opung ya. Kalau nggak salah di buku Opung atau di bukunya Bang Karni gitu ya. Ini ada satu persaingan antara Opung dan Bang Karni yang agak lucu-lucu, agak tajam. Ketika meliput eksekusi mati di Madura kalau tidak salah dia. Bang Karni katanya gua udah jet incognito, udah menyamar-menyamar, ikut rombongan. Tiba-tiba si Panda udah di hotel mewawancarai semua orang yang terlibat di situ. Coba Opung kasih dulu bagaimana sibling rivalry antara Opung Panda dengan Bang Karni. Dia sudah dapat informasi. Dia ikuti sampai ke Madura. Opung ceritain konteks dulu, itu lagi peristiwa apa, tahun berapa? Eksekusi, Sengon Karta. Bukan Sengon Karta kan yang itu si salah. Ini yang punya Aji Belut Licin itu siapa? Terkenal. Kusni Kasdut. Iya. Kusni Kasdut. Jadi eksekusi. Sekitar tahun berapa tuh Opung? Waduh. Itu 80-an kali ya? 80-an. Jadi aku datang, dapat informasi akan dilakukan di Madura. Aku berangkat ke Surabaya. Rupanya saya udah ketinggalan 24 jam. Sudah lebih dulu tim ke Madura eksekusi, Carni ikut. Pulangnya dari Madura, mereka kan kumpul di poskonya, di hotel. Ku wawancara lah semua. Tempo itu kan nunggu waktu terbit. Kalau aku kan hari itu bisa terbit langsung. Menang nih kan. Bang Karni Tempo waktu itu. Tempo kan sekali seminggu. Gitu loh. Nah kita sekali sehari. Kecepatan itu yang dia kesel banget gitu loh. Semua detail saya apakan gitu loh. Seperti aku ada di situ, gitu. Padahal Opung nggak ada di situ. Ada waktu makan dengan keluarganya, permintaan terakhir apa, ini apa, sampai eksekusi. Itu saya gambarkan semua. Di situ dia merasa, waduh, dikerjain gua. Sama dulu dengan Agus Parengkuan waktu kongres perebutan PDI. Yang kaum sarungan yang terkenal istilah dengan kaum sarungan. Agus Parengkuan ini mantan pemret Kompas di Semarang. Ya. Begitu turun kami di Semarang, dia lagi nyari apa? Aku sudah skuter udah gua start. Aku bawa skuter diam-diam. Karena aku tahu Semarang ada gunung-gunung apa begini, aku bawa skuter dari Jakarta. Di luar dugaan dia. Banyak gua ketinggalan jauh dia banyak. Gua sudah nyampe sana. Udah itu. Jadi pemahaman terhadap medan tempur ini menjadi penting ya. Iya, jadi waktu itu persaingan kita sehat enak lah gitu loh. Tetap friend. Tapi ini gitu.
Tapi di des hukum waktu itu tuh apa Pung yang menjadi top of mind, dan kalau di era 2000-an ke atas tuh kan eksklusifnya itu kan teroris kan, penggerbekan teroris ya Mas Bambang ya, masuk ke sarang-sarang teroris apa segala macem lah, atau kasus korupsi. Nah pada periode itu tuh di antara kasus hukum tuh apa Pung yang menjadi top of mind? Salah satu contoh waktu pemberantasan penyeludupan, operasi 902 namanya. Ali Said, Dirjen Bea Cukai, Tahir segala macam. Sampai waktu itu ada sekitar 25 di Nusa Kambangan. Cukong-cukong penyelundup besar itu. Terus proses pengadilan hukumannya ringan semua. Kalau itu kecewa besar mereka. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan itu semua ada harga gitu loh. Di situ kecewa betul. Itu jadi satu topik lah. Yang tidak habis-habisnya waktu itu. Jadi yang pertanyaanmu tadi mengenai bagaimana penegakan hukumnya sebagainya, itu ada dulu orang yang terkenal paling disegani, namanya Dr. Andus Gandhi, ketua BPKP, paling bersih, paling punya integritas gitu ya. Ini hugengnya versi lain ya Bung ya. Gandhi terkenal itu. Terkenal ya. Ya, jadi dia cerita sama Ali Said, aku ada di situ. Ali Said itu jaksa agung. Jagung. Kita tangkap aja satu pegawai ini keluar dari kantor itu pasti ada korupsinya gitu loh. Sampai udah begitu parahnya keadaan itu gitu loh. Jadi, nah terus bagaimana mengatasi itu? Bagaimana mengapakan itu? Nah, yang kemudian kecewa besar waktu itu boom minyak, duit Indonesia banyak, ada drive untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Nah, reaksinya Ali Wardana Menteri Keuangan itu yang nyakitin. Untuk apa naik? Itu bea cukai sekali tendang satu koper aja udah bisa 3 bulan dia. Gitu loh. Di Priok juga sekali apa bisa ini gitu loh. Dibikin pajak sama bea cukai jadi acuan. Nggak ada kenaikan dari gaji pegawai negeri. Gitu loh. Itu juga berpengaruh kepada jaksa, hakim dan sebagainya gitu loh. Kecuali Kementerian Keuangan sempat naik 9 kali lipat. Iya, mereka naik sendiri. Jadi echo yang begitu itu masih inilah. Masih hal-hal yang belum bisa diberesin. Iya. Bung, mohon izin Bung. Ini boleh di silent dulu. Saya silent boleh nggak Bung? Audio. Mana? Biar nggak ting Bung. Iya, ya udah ini aja. Iya itu maksudnya. Iya, kasih dulu barang itu Bang. Iya, kasih bunuh dulu Bung. Bunuh aja. Kasih bunuh dulu, kasih bunuh. Enggak. Ya tadi lagi itu. Iya, ini Opung ngomong ting gitu kan. Iya. Agak ini kita. Jangan-jangan dari penonton tuh. Iya. Nah BHM lihatnya gimana BHM? Ini dulu ini kan jagoan-jagoan pendekar hukum di ini nih apa? Jangan wartawan. Jangan salah ya kan, zaman dulu tuh masih ada sisa-sisa era revolusi ya. Jadi misalnya di Bea Cukai itu Opung tahu betul tuh banyak bekas anggota TP atau TRIP ya dulu. Iya, dua-dua. Ya, mereka merasa pemegang saham kemerdekaan Republik ini. Jadi mereka keberanian untuk melawan aturan tuh tinggi, dan solidaritas karena sesama pernah satu medan perjuangan itu juga tinggi. Jadi tidak gampang menghadapi mereka gitu ya. Tentara pelajar. TP. TP tentara pelajar. Tentara pelajar ini Bos. Ya pejuang-pejuang ini ya. Boleh dibilang Bea Cukai dulu mereka yang pegang ya, TP ya. TP sama TRIP. TP TRIP ya. Jadi, korsanya terbangun gitu Mas itu permainan kolektif ini ya. Iya. Sementara digaji kecil. Sebetulnya dulu ada jalan keluar kan, mereka bisa dapat premi istilahnya kalau mereka nangkap penyelundup, kalau nggak salah 5% ya. Oh ya, 5% itu boleh jadi hadiah mereka gitu. Nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak itu? Maka setelah Padang Sudirjo yang pertama kali era setelah Soeharto, habis itu tentara semua yang pimpin. Selamat Sudirjo, tentara Maijen. Kemudian ketua DPR sempat itu MPR si apa tuh Bukan Muldoko. Muldomo.
Wahono. Habis Wahono Tahir. Itu tentara semua. Itu tadi soal trip sama TP itu menghadapinya. Nah, kalau bicara pejuang-pejuang hukum ini buat anak Gen Z milenial sekarang, BHM dan Opung, pejuang hukumnya ini yang paling terkenal namanya Hotman Paris Hutapea. Itu junior Opung lah. Agak panjang bridging lu 14 menit nih. Iya. Dan baru saja Bang Hotman memposting sesuatu ya. Ini kutipan wawancara kita minggu lalu dengan Opung ketika Opung bercerita tentang bagaimana Opung membantu Pak Prabowo untuk menangguhkan penahanan adiknya Bapak Hasim Joyo Hadikusumo lewat bantuan Jenderal Luhut juga waktu itu, dan Opung membantulah dengan untuk salah satunya membangun komunikasi dengan Jaksa Agung M.A. Rahman dan Tokcer katanya langsung keluar. Itu menurut keterangan Opung dengan meminta Hotman Paris Hutapea sebagai lawyernya Pak Hashim dan Pak Prabowo untuk membuat surat penangguhan penahanan. Ini saya baca Opung hari ini Selasa ini Pak Bang Hotman ini memposting salah satu, udah likes-nya udah banyak. Bang Hotman mengatakan begini, saya bacakan Opung ya, izin. Hotman bantah isi video ini. Hashim bebas setelah bersidang di PN Jakarta Pusat dibela oleh Hotman, bukan dibebaskan oleh Jaksa Agung, tanda seru. Ada putusan pengadilannya, tanda seru. Hotman menang eksepsi, tanda seru, tanda seru. Benar ada pertemuan di Hotel Mandarin, tanda seru. Tapi bebas bukan karena pertemuan Mandarin. Gagal malah, tanda seru. Jaksa Agung tidak ada kaitan, tanda seru. Waktu itu jaksanya si Kumis yang kemudian jadi ketua KPK, dan kemudian jaksa si Kumis masuk penjara karena kasus lain. Panda tidak berhasil minta penangguhan dan pembebasan, tanda seru. Tapi Hashim bebas karena hakim setuju dengan eksepsi Hotman. Mau taruhan 4 cincin berlian di jariku, tanda tanya, atau aku kasih 79 aspriku. Hahaha, kata Bang Hotman Paris Hutapea menanggapi video testimoni Opung Panda. Kasih dulu tanggapan Opung. Pertama, saya menyatakan waktu itu tanya sama Prabowo siapa pengacaranya, ya, dia bilang Hotman Paris. Aku minta panggil dia sekarang. Itu pertemuan sekitar jam 2 jam 3 di Hotel Mandarin. Panggil dia sekarang. Berapa lama Hotman Paris datang. Hotman, kau bikin surat ke Jaksa Agung minta penangguhan penahanan. Nanti malam antar ke rumahku surat itu. Ya bang katanya. Malamnya dia antar. Besok paginya saya bawa ke Jaksa Agung. Siangnya Hashim keluar. Jadi saksi Luhut, Prabowo, Hashim sendiri yang mengalami. Jadi saya menangguhkan penahanan bukan membebaskan secara aspek hukum yang dia maksud. Proses itu melalui hak pengadilan, hakim, dan segala, eksepsi, dan segala, itu proses hukumnya. Saya menangguhkan penahanan yang berlandaskan suratnya Hotman Paris. Bukan gitu meminta SP3 atau penahanannya. Iya, jadi Hotman Paris itu tidak berhasil mengeluarkan si Hashim, gitu loh. Bahwa dalam proses persidangannya kemudian eksepsi boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau bertaruh dalam urusan yang menangguhkan penahanan, kecil lah itu gitu loh. Ya, aku lebih banyak. Iya. Jadi gimana? Keterangan dan pledoinya Bang Hotman ini gimana menurut Opung? Dia pemahamannya salah. Pemahamannya salah gitu loh. Dan Hotman ini terus terang masih pamiliku nih. Masih pamiliku. Dan dia tahu. Tapi jangan dicampur adukan penangguhan dengan proses pembebasan melalui eksepsi, putusan pengadilan. Jaksa Agung tidak campur. Jangan dicampur adukan dengan bagaimanapun penahanan itu ada kewenangan dari Jaksa Agung. Iya dong. Pelaksanaan eksekusi segala macam itu dari... Dan waktu dikeluarkan itu belum proses sidang.
Gitu loh. Kalau sudah proses dimulai dalam persidangan, jaksa agung siapapun tidak boleh campur. Gitu loh. Itu udah kewenangan hakim. Udah kewenangan hakim gitu loh. Itu yang dikaburkan dia dalam keterangan si Hotman. Iya. Terus menurut Opung apa mens rea-nya Bang Hotman ini bikin kan harusnya kan kalau Opung menjelaskan sesimpel itu kan ya harusnya maksudnya Bang Hotman yang beliau terlibat waktu itu. Iya, dan ahli hukum Bang Hotman ini kan. Masa gimana Opung? Ya kegenitan lah. Kegenitan aja. Barangkali dia lebih netral nih. Iya, kalau saya lihat itu yang namanya apa ya? Tidak berbohong tapi misled. Ya, jadi dia mau ya kan Bang Hotman ini pengen punya reputasi dia yang membebaskan Hasim gitu loh. Terganggu lah dengan video ini kan. Karena itu dia mencari pembenaran. Dia betul membebaskan melalui eksepsi, betul ya kan? Eksepsi. Tapi pada saat pertanyaannya kan dibalikin ke dia, pada saat eksepsi itu Hasim tuh dalam posisi ditahan atau bebas? Ya kan? Karena yang dilakukan oleh Bang Panda ini kan adalah penangguhan penahanan. Sebetulnya kalau mau lebih mengesahkan, dia bisa bilang kan yang minta surat pembebasan penahanan resminya saya, Hotman, betul kan Bang ya? Karena Bang Panda kan di balik layar, tidak ada namanya di situ. Oh, yang taken lawyer ya Bang? Lawyer dong. Ya, tapi bahwa surat itu diterima malam itu besok paginya oleh Jaksa Agung dan Jaksa Agung langsung mengabulkan. Nah, itu permainan di belakang layar. Bahwa hitam putihnya ya pasti suratnya Hotman lah itu. Itu yang apa? Ya paradoks gitu loh. Kenapa dia nafikan surat-surat dia, permohonan dia, ditanggapi Jaksa Agung, diokein, dikeluarin, gitu loh. Jadi apa yang namanya gitu loh. Ya udahlah topik lain lagi lah. Ini kita supaya nggak dipotong aja buat ini enak. supaya meluruskan sejarah aja gitu. Jadi supaya jangan tersesat. Ya kalau benar yang bilang ada tadi surat-surat dia, ya kan? Dia yang teken, dia yang minta untuk ditangguhkan. Bahwa aku mengajari dia membuat itu, iya. Aku yang menyuruh dia membuat itu, iya. Gitu loh. Dan kemudian aku bawa surat dia itu. Seharusnya dia bawa surat itu. Aku bawa surat itu ke Jaksa Agung. Hari itu juga dia kasih keluar. Karena suratnya Hotman. Bukan karena hebatnya saya, kan gitu. Padahal kalau tanpa si abang ini mungkin surat itu entah kapan sampainya di Jaksa Agung, kalaupun sampai ke mejanya kan. Ini kalau Bang Hotman. Tapi sebabnya memang karena suratnya Bang Hotman tadi. Loh, suratnya itu minta penangguhan. Formalnya demikian kan. Tapi maksudnya gini loh, kenapa Bang Hotman harus membantah pernyataan Opung yang mengenai penangguhan penahanan itu, Pung? Kan masa Opung bilang itu kegenitan aja kan, itu kegenitan itu kan gimana itu yang lebih rasional dong alasannya, Pung? Ya tanya dia lah. Tanya dia gimana. Surat-surat dia bahwa aku mengajari dia, menyuruh dia membuat surat, ya. Di depan Prabowo saya bilang, Hotman bikin surat minta penangguhan penahanan. Ya, nanti malam antar ke rumahku. Ya. Diantar dia memang malamnya. Besok paginya saya bawa ke Jaksa Agung surat itu. Berdasarkan surat dia itu dikasih keluar. Gitu loh. Oke. Ini kalau Bang Hotman lagi nonton, apa yang mau Opung katakan sama beliau, Bang? Kalau Bang Hotman nonton nih, apa yang mau Opung katakan sama beliau? Coba kasih dulu situ, Bang. Kapan kita di Kopi Joni? Atau di ini Seminyak ini. Masih tuh belum dibunuh tuh. Sekarang ada Kopi Joni tuh sebelah pengadilan kan? Iya. Coba kasih pesan dulu, Bung. Kasih pesan dulu. Ya udah. Itu Udah ya. Udah. Nah, gimana BHM melihatnya BHM? Apa namanya? Aktor sejarah kan masih hidup gitu kan. Dan setiap orang punya versi dan melihat masalah ini berbeda-beda gitu. Karena apa yang menyebabkan menurut BHM dalam isu Bang Hotman membantah Opung ini faktor paling utamanya yang membuat Bang Hotman tergerak gitu. Ya, saya hanya bisa menduga ya, mesti tanya Bang Hotman. Saya menduga kan tadinya
tadinya kan perannya Opung ini kan orang banyak nggak tahu. Tapi kan kelihatan hebat sekali dong si Hotman Paris sebagai lawyer, kirim surat, bikin surat malam, besok paginya Jaksa Agung sudah bereaksi. Wow, Hotman Paris namanya langsung tinggi dong. Kalau orang yang nggak tahu kisahnya kan. Jadi kalau namanya makin top, tarif juga bisa makin top kan. Jadi kan Opung ini mendisrupsi pasar ini nih ya. Iya. Iya, tapi Pung gini Pung. Jadi banyak juga di kolom-kolom komentar nih kan viral juga nih Mas Bambang di TikTok, di Instagram ya Arya. Itu banyak yang bilang gini, wah kalau kayak gitu berarti hukum kita ini bisa diselesaikan dengan kekuasaan orang dalam aja dong. Kata BLC atau Memo gitu. Nah, Pung gimana menjawab netizen yang kayak gitu Pung? Dia kan masalah ditahan itu kan soal kebijakan, dalam arti kata sidangnya belum mulai, ya kan? Jadi kalaupun dibilang intervensi itu soal penahanan itu karena dia dalam posisi bisa ditahan bisa tidak. Jadi nggak sesuatu yang begitu sangat signifikan proses pengadilan terpengaruh karena faktor menahan itu kan ada 3, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, kemudian menyusahkan kalau dipanggil segala macam. Kan nggak ada sama sekali. Jadi tidak seperti dikatakan mau intervensi, enggak. Malah menurut saya itu penegakan hukum yang benar. Sebab sebetulnya kan kalau nggak perlu ditahan, orang jangan ditahan. Nanti kalau ternyata pengadilan membuktikan dia nggak bersalah, kan orang itu sudah merugi ditahan, ya kan? Kan penahanan itu hanya kalau tadi 3. Apakah dia kemungkinan melarikan diri? Terbukti kan enggak juga, dia enggak melarikan diri. Kedua, apakah dia akan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti? Barang bukti apa yang mau dirusak, ya kan? Dan ketiga, yaitu tadi mengulangi perbuatannya. Ternyata udah nggak bersalah. Coba bayangkan seandainya waktu itu tidak dilepas, kan terjadi pelanggaran HAM lah boleh dibilang. Orang yang tidak bersalah ditahan, dirampas kemerdekaannya. Jadi menurut saya dalam hal ini justru Bang Panda membantu Jaksa Agung untuk tidak melanggar hak asasi orang yang ternyata kemudian terbukti oleh pengadilan bebas, tidak bersalah. Justru kalau sebaliknya menurut saya kasihan dong, masa orang ditahan bahwa padahal kemudian terbukti nggak bersalah. Saya kasih contoh di Rut Pertamina Karen itu loh, 555 hari loh ditahan. Baru kemudian di Mahkamah Agung dibilang dia tidak bersalah. Dulu Sengkon dan Karta ya. Iya kan. Ini kasus ini menarik juga, Sengkon Karta. Itu yang gara-gara kasus Sengkon Karta inilah lahir prinsip PK. Peninjauan kembali supaya orang yang tidak bersalah bisa paling tidak dihukum lah lebih lambat lagi. Dulu belum ada itu sistem PK. Nah ini Bang Panda ini juga turut dalam kasus dan juga persaingan dengan Karni Ilyasnya bisa diteruskan di kasus Sengkon Karta ini. Bisa cerita lah Bang. Dia juga Tempo juga. Spirit korupsinya ke Bang Karni kalau BHM dalam hal ini. Dinda Bang Karni ini. Bukan bayangin kalau kita jadi Sengkon dan Karta dituduh membunuh. Ya kan, tahu-tahu di penjara ada orang ngaku saya yang bunuh orang lain. Coba bayangin. Tapi berkat, ya itulah menurut saya berkat para wartawan seperti Bang Panda dan Bang Karni ini, akhirnya harus ada solusi. Keluarlah konsep peninjauan kembali. Coba kasih dulu Bung. Sengkon dan Karta ini. Iya, Sengkon dan Karta ini kan dituduh membunuh dengan segala macam pemeriksaan polisi, jaksa, pengadilan juga memvonis. Nah setelah berapa tahun di dalam penjara ada yang mengaku, bukan kau yang bunuh, itu aku yang bunuh. Dia ceritakan gini, gitu loh. Nah waktu itu kebetulan ada tokoh juga, tokoh hukum yang sensitif soal itu Albert Hasibuan. Almarhum. Dialah yang juga vokal waktu itu. Bara ya. Bapaknya Bang Bara. Tapi kan dia terpicu karena pemberitaan media. Media waktu itu mempelopori pemberitaannya, mengungkap itu. Itulah yang kemudian menjadi membuka mata, rupanya keputusan kasasi di mahkamah itu tidak jaminan, masih ada peluang lagi. Kalau begitu bolehlah PK, gitulah akan dijawab kembali.
Itu dengan syarat ada novum ya, dalam hal ini pengakuan orang yang membunuh itu. Ada bukti baru gitu. Ya, perjuangannya di mana tuh Pong sampai akhirnya punya regulasi dan aturan baru untuk PK itu? Nah, artinya dengan peristiwa Kartasengkon itu menjadi terinspirasi bahwa bisa saja seperti ini ada yang terjadi. Jadi dulu tuh sebelum itu final and binding aja ya? Iya. Nggak ada jalur hukumnya sebelum itu untuk PK itu. Nggak ada PK soalnya. Iya, mantap juga. Berarti memang peran jurnalistik ini juga dibutuhkan untuk mengkoreksi, untuk mendorong disrupsi atau perkembangan dalam pendekatan hukum ya. Dan bahkan itu di era otoritarian Soeharto loh. Ya, di mana kebebasan pers kita lihat sangat terbatas. Gimana? Ya, sebenarnya kan begini, sebetulnya harusnya kan antara keadilan dan kepastian hukum tuh sejalan harusnya. Tapi kadang-kadang ada saat-saat di mana antara keduanya itu nggak sejalan gitu. Jadi proses banding kasasi itu kan untuk ada kepastian hukum, sudah ingkrah. Tapi ternyata kalau orang sudah kena putusan yang ingkrah, tahu-tahu terbukti dia nggak bersalah, gimana, buntu kan itu? Seolah-olah antara keadilan dengan kepastian hukum bercerai. Nah, kemudian PK itu ya untuk merujukkan kembali perceraian ini gitu. Dan itu menurut saya menurut saya jasa kaum jurnalis dalam yang meliput kasus Sengkon Karta itu. Termasuk Opung dulu ya. Bayangin kalau nggak ada jurnalis itu gimana Sengkon Karta jadi korban ketidakadilan yang luar biasa. Dulu persaingan Opung nama Bang Karni dalam Sengkon Karta ini gimana, Bung? Udah juga kebetulan aja dibilang. Jadi yang dikatakan Moti tadi, peran wartawan itu cukup begitu besar karena katakanlah antara apa yang dirisaukan oleh pengadilan yang tidak bisa mereka menjelaskan itu ke kejaksaan, wartawan lah, media lah. Antara apa kekesalan jaksa, polisi yang bekerja keras terhadap perilaku hakim, disitulah peran wartawan. Jadi peran wartawan ini banyak sekali menstimulasi, mensolving hal-hal yang karena birokrasi mereka tidak bisa berhubungan. Sekarang ada urusan apa kejaksaan mau campur-campur di Mahkamah Agung? Ada urusan apa polisi mau berdikte-dikte jaksa? Ada urusan apa polisi mau ngatur-ngatur jaksa? Jaksa juga mau ngapain? Nah, di sini masuk pers. Gitu loh. Dan Soeharto dalam rezim walaupun itu akhirnya merasakan perlu juga ini gitu loh. Tidak terlampau diapain kita. Yang penting nggak kritik pemerintah ini kan, Bung ya. Bahkan ada yang, ini bisa Bang Panda lebih mengenal, mungkin lebih dekat. Bahkan waktu itu ada seorang gubernur yang jenderal marinir, itu malah dia merasa perlu kritik itu sampai dia bikin LBH ya kan? LBH Maksud Jakarta. Anda Letjen Marinir Ali Sadikin. Bayangin ada seorang gubernur yang jenderal, dia membangun satu institusi, membantu terbangun institusi namanya LBH ya kan? Ya betul. Yang untuk membela masyarakat yang merasa hak hukumnya dicederai secara gratis atau hampir boleh bilang gratis, dan operasionalnya dibiayai oleh Gubernur Ali Sadikin ini. Terus apa yang dilakukan oleh LBH itu sih yang namanya almarhum Bang Buyung Nasution, ada Bang Todung juga. Mereka membela rakyat itu yang merasa dizolimi, antara lain menggugat Gubernur Ali Sadikin. Yang membiayai. Yang membiayai selama dia sampai ada 600 kasus di mana mereka menggadainya, dan yang gilanya lagi 200-an kasus itu kalah itu Gubernur Ali Sadikin. Ya dia ikuti aja. Sesuai itu menurut Gubernur Ali Sadikin ya itu pendidikan hukum, daripada rakyat nggak ada jalur hukum. Dia bakar diri atau apa. Nah, dia ikut jalur hukum karena nggak biayanya gratis. Dan kemudian Ali Sadikin bilang, nggak kan anak buah saya belum tentu benar. Ya bisa disogok apa segala macam. Dan masyarakat kalau nggak pernah menang tuh LBH, ya siapa yang percaya LBH ya kan? Ya, kalau rekornya kalah terus. Dan terus terang aja dari reputasi mereka memimpin LBH itu teruji jadi orang-orang besar semua. Misalnya Abdul Rahman Saleh, Luhut Pangaribuan, Todung Mulia, Albert Adnan Buyung. Itu reputasi mereka. Iya kan? Teten Mas Duki. Iya. Teten mah nggak pernah dia. Termasuk sini Patra Zen. Patra Zen. Iya. Jadi orang-orang yang pernah mimpin itu
itu punya reputasi yang bukan main gitu loh. Paling enggak terbukti punya nyali ya. Iya. Nah, tapi gini juga dari cerita Opung tadi soal Hasyim tadi balik lagi ya. Dan juga soal pers ya. Ini kan artinya penegakan hukum kita kalaupun tidak bisa diintervensi seperti yang Budi tanyakan tadi Mas BM Opung. Artinya penegakan hukum kita butuh middleman agar bisa bekerja lebih optimal gitu. Dan keadilan itu bisa dicapai apabila Anda punya middleman seperti Opung Pandanababan atau middleman lainnya yang kerap dianggap juga sebagai makelar kasus gitu. Kalau hari ini the evolutionnya gitu ya. Kalau di parlemen Amerika tuh lobis. Nah, itu gimana Bang? Bisa dilihat dari sisi negatif seperti itu, tapi bisa dilihat dari sisi positif sebetulnya yang dilakukan oleh Bang Panda ini kan semacam pemberi garansi sebetulnya. Jadi Jaksa Agung kalau bukan Bang Panda dia nggak percaya kalau tahu-tahu nggak ditahan lari dia, ya kan? Atau dia merusak barang bukti. Tapi dia percaya, kalau Bang Panda itu pasti paten barang ini. Berarti sangat informal dong. Iya, informal. Iya, informal. Ya sebetulnya itu harusnya diformalkan. Biar ada proses yang otentik dipegang Jaksa Agung, suratnya Hotman Paris. Jadi enggak cerita lisan-lisan gitu. Tapi sebetulnya perkaranya yang ngantar ke Jaksa Agungnya siapa? Itu lebih penting. Tapi juga sebetulnya gini, kita juga harus mengontrol ya, karena kalau yang namanya aparat penegak hukum itu godaannya paling besar adalah mereka sendiri menjadi pelaku kriminal. Sebenarnya menahan orang tanpa dasar hukum yang kuat itu kan sebetulnya penculikan. Iya kan? Kalau kita menahan hanya karena mau gampang aja, ya apalagi mau meres gitu. Katakanlah dia mau gampang aja dalam kasusnya, itu sudah penculikan sebetulnya, ya kan? Berarti informal di dalam penegakan hukum, dalam proses hukum itu menjadi hal yang wajar aja sebenarnya. Harusnya diformalkan menurut saya. Ya gimana bentuknya Bang? Ya kalau menurut saya itu kan dalam surat minta penangguhan penahanan itu sesuatu yang formal wajar. Kan bisa dilampirkan penjamin. Siapa penjamin? Tulis dong Pandanababan, orang-orang yang ini kan bisa dipegang. Supirmu siapa? Saya bilang sama Jokowi. Kenapa? Ada supir, dia waktu itu gubernur. Suruh dulu masuk supirmu kemari. Bikin label di di dada dia ketua KPK. Lebih hebat dari Abraham Samad. Waktu saya tanya JK di rumahnya, aku bilang, gimana? Aku dengar mau maju jadi wakil. Terus sampai sekarang saya belum kenal, belum ketemu dengan Jokowi. Tapi kenapa enggak itu Bang? Kan ada yang digosipin perjanjian harusnya kan 2009 Batu tulis Mega Prabowo, 2014 harusnya Prabowo Mega. Nah, ini gini.